Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, ketika mendengar kata kuburan, banyak orang langsung merasa takut, khawatir, atau cemas. Perasaan ini seringkali mendorong sebagian orang untuk membuat kuburan terlihat lebih ramah dengan membangun mengijing dan memperindahnya. Tujuannya adalah agar mereka yang melewati area tersebut merasa tenang. Bahkan ada yang mengecat kuburan dengan berbagai warna sehingga kuburan yang tadinya menyeramkan berubah menjadi objek seni yang indah. Namun, bagaimana pandangan syariat Islam terhadap fenomena ini? Tonton video selengkapnya agar tidak sesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadits, "Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada kubur." Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Hadits ini menunjukkan bahwa kuburan memang dicirikan sebagai tempat yang menyeramkan. Tujuannya adalah agar orang yang melihat atau menziarahi kuburan dapat mengambil pelajaran dari kondisi orang yang telah meninggal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan dan memotivasi seseorang untuk lebih mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Tidak mengherankan jika Rasulullah melarang membangun dan memperindah kuburan dengan diplester. Dalam sebuah hadits dijelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memplester kuburan, duduk di atasnya, dan membangun kuburan. Hadis riwayat Muslim. Hukum membangun kuburan. Larangan membangun kuburan ini oleh para ulama diarahkan pada hukum makruh, terutama jika tidak ada kebutuhan mendesak dan jenazah dikuburkan di tanah milik pribadi. Namun, jika kuburan berada di pemakaman umum, hukum membangun kuburan menjadi haram, bahkan bangunan tersebut wajib dibongkar karena dapat memonopoli tanah yang diperuntukkan untuk kepentingan bersama. Dalam kitab Fath al-Mu'in dijelaskan, makruh membangun kuburan sebab adanya larangan syariat. Kemakruhan ini berlaku ketika tidak ada hajat, seperti kekhawatiran akan dibongkar, dirusak hewan, atau diterjang banjir. Jika kuburan berada di pemakaman umum, hukum membangunnya adalah haram dan wajib dibongkar karena dapat mempersempit lahan pemakaman umat muslim tanpa alasan yang dibenarkan. Selain itu, jika tujuan membangun kuburan adalah untuk menghias atau memegahkan, hukum makruhnya meningkat menjadi haram. Dalam kitab Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba'ah disebutkan, makruh membangun kuburan dengan membuat ruang, kubah, sekolah, masjid, atau tembok, kecuali jika tujuannya untuk menghias atau memegahkan, maka hal itu dihukumi haram. Namun, pengecualian diberikan untuk makam para ulama, orang saleh, atau wali Allah, maka mereka boleh dibangun agar memudahkan orang-orang berziarah dan mengambil berkah. Dalam Hasyiah Lanah At-Talibin disebutkan, makam para ulama boleh dibangun, bahkan dengan kubah sekalipun, untuk menghidupkan ziarah dan mencari berkah, meskipun berada di tanah umum. Alasan larangan membangun kuburan. Beberapa hikmah larangan membangun kuburan adalah: pertama, menghindari unsur penghiasan dan pemegahan kuburan. Kedua, menghindari pemborosan harta tanpa tujuan yang dibenarkan syariat. Ketiga, menghindari penyempitan lahan pemakaman umum. Seperti disebutkan dalam Hasyiah Umairah, para ulama berkata, hikmah larangan membangun kuburan adalah untuk menghindari penghiasan. Selain itu, juga karena menghamburkan harta tanpa tujuan syari. Kesimpulan dari uraian di atas dapat disimpulkan. Pertama, hukum asal membangun kuburan adalah makruh jika dilakukan di tanah pribadi, selama tidak bertujuan menghias atau memegahkan kuburan. Kedua, haram membangun kuburan di tanah umum, dan bangunan tersebut wajib dibongkar karena memonopoli lahan masyarakat. Ketiga, pengecualian diberikan untuk makam ulama atau orang saleh, yang boleh dibangun agar dapat diziarahi dan menjadi tempat mencari berkah. Bagi masyarakat yang memiliki kuburan keluarga di pemakaman umum dan masih dibangun di kijing, sebaiknya secara sukarela membongkarnya demi kemaslahatan bersama. Namun, dalam menyampaikan hukum ini kepada pihak lain, hendaknya dilakukan dengan bijaksana dan penuh kesantunan, mengingat persoalan ini cukup sensitif. Jika penyampaian hukum berpotensi menimbulkan perpecahan atau kemudaratan yang lebih besar, lebih baik menahan diri dan mencari cara lain yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton, like, komen dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.